Kak Sharon mana ya? Halo Kak Dina. Kak Sharon, akhirnya datang juga. Iya nih, aku telat ya? Titipanku mana? Ada dong, aku bawa. Asik. Hari ini kita mau bikin apa Kak Dina? Hari ini kita mau membuat sesuatu. Nih, kamu tahu nggak apa namanya? Aku tahu. Apa? Itu bimbimba. Bukan, ini namanya kimbap. Ini makanan khas orang Korea. Iya dong, orang Korea. Halo adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita mau buat makanan ini nih. Nah, aku mau kasih tahu nih caranya nih. Gimana caranya? caranya? Caranya gampang banget. Oh ya? Nah, ini seperti ini nih. Tadi kan kamu udah bawa ini nih. Nah, nanti rumput lautnya dikasih nasi nih, seperti ini. Lalu kasih apa ya? Bebas deh adik-adik yang di rumah juga. Aku mau pakai sosis. Oh oke, sosis boleh. Adik-adik pasti suka sosis ya. Aku juga suka. Pakai wortel biar sehat, makan sayur. Nah, setelah itu tinggal digulung aja, gampang kan? Nah, digulung begini. Gampang banget ya Kak Dina. Iya, digulung, gulung terus gulung. Yang hijau-hijau itu apa? Ini namanya rumput lautnya laut. Iya. Wow. Nah, jadi deh seperti ini. Wah. Nanti tinggal dipotong. Nah, jadi seperti ini. Aku pengen cobain dong Kak Dina. Boleh. Tapi sekarang kan kita mau ibadah dulu. Oh, iya. Nanti aja makannya. Ayo kita doa dulu lah. Oh iya. Nah adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Yesus hadir dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kak Sharon, hari ini sukacita nggak? Sukacita banget dong Kak Dina. Aku juga sukacita loh. Wah. Nah adik-adik yang di rumah, sukacita hari ini? Pasti sukacita Kak Dina. Karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Dina? Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Oh, aku tahu lagu. Iya, yuk kita mau nyanyi dengan gerakan. Oh sukacitaku, parem pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parem pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, parang pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Padam pam pam. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, parem pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parem pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya
adik-adik tetap bersemangat ya. Pasti mereka tetap bersemangat. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dengan menggunakan gerakan ya semuanya. Siap. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, ku cinta Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Siap semuanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, Ku cinta. ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, Semuanya loncat. glory, Loncat lagi. glory, ku cinta Yesus. Kak Sharon udah capek belum? Belum. Ah, belum. Iya. Bimbingbapnya udah mulai dimakan Oh, belum, Kak tunggu Dina? dulu, belum. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Nanti makannya setelah selesai ibadah ya. Tapi kita nyanyi lagi dong. Iya, Yesusku penyelamatku. Kita nyanyikan pujian ini semuanya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
adik-adik yang di rumah nyanyi dengan sungguh-sungguh. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Semuanya angkat tangannya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ayo adik-adik yang di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami supaya ngerti dan dapat melakukannya. Juga berkatilah guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Zevanya mana ya? Kok belum sampai-sampai sih? Halo Lexi, puji Tuhan akhirnya sampai juga. Hore, Oh, akhirnya Kak haleluya. Zevanya datang juga. Kak Zev, Ya. hikingnya enak juga ya. Iya, enak Apalagi banget. udaranya segar sekali. Oh iya, puji Tuhan. Emang kamu nggak capek Lexi? Enggak dong Kak. Oh iya Kak, Oh. hari ini kita mau membahas firman Tuhan tentang apa sih Kak? Kita mau bahas firman Tuhan tentang puasa. Oh, apakah orang Kristen ada puasanya juga Kak? Oh, ada dong. Di Alkitab kan banyak contoh mengenai puasa. Oh ya? Iya, mari adik-adik yang di rumah, kita siapkan Alkitab kita untuk kita dengar firman Tuhan. Kita bahas firman Tuhan tentang puasa hari ini. Puji Tuhan. Siapkan Alkitabmu. Ayat pokok kita ada di dalam Esra. Mari kita buka Alkitab kita dalam Esra pasal 8. Ayat 1 sampai 23. Tapi kita tidak akan baca semua ayat ini. Kita baca di ayat pertama saja. Esra pasal 8 ayat pertama. Kita baca sama-sama ya, di hitungan ketiga. Ayo Lexi, kita juga baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, yang dikasihi Tuhan, pada waktu bangsa Israel berada dalam masa pembuangan, Raja Artasasta, yaitu Raja negeri Persia, memberi izin kepada
bangsa Israel untuk pulang atau untuk kembali ke Yerusalem. Puji Tuhan. Karena pada waktu itu bangsa Israel ada di dalam masa pembuangan. Raja Artasasta memberi izin bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem dengan membawa segala harta yang bangsa Israel miliki. Puji Tuhan. Dan ada seorang yang bernama Ezra. Ezra adalah seorang yang ahli kitab suci. Dia adalah seorang imam, Lexi. Wow. Dia seorang imam. Dia juga ahli dan mahir tentang Taurat Tuhan. Nah, Ezra inilah yang membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Di dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, Ezra tidak meminta bantuan kepada orang lain, tidak meminta bantuan kepada raja, tidak meminta bantuan kepada tentara-tentara, tidak meminta bantuan kepada orang-orang berkuda, tetapi Ezra dengan percaya, sehingga bangsa Israel juga percaya, mereka berkata bahwa ada Allah yang melindungi perjalanan bangsa Israel. Puji Tuhan. Lalu Ezra mengumumkan kepada rombongan bangsa Israel untuk berdoa dan berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merendahkan diri dan memohon pertolongan Tuhan agar supaya perjalanan dari pembuangan dari bangsa Persia ke Yerusalem semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kalau kita baca ayatnya, mari perhatikan adik-adik di dalam Ezra pasal 8 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Di situ dikatakan, dan daripada budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Ayat 21, kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Ayat 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi Ezra dan bangsa Israel percaya bahwa ada tangan Tuhan yang melindungi perjalanan mereka. Mereka tidak mengandalkan manusia. Karena mengandalkan manusia dengan kekuatan sendiri, bangsa Israel dan Ezra menjadi yang terkutuk. Tapi Ezra dan bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan Ezra dan bangsa Israel. Memohon pertolongan Tuhan dengan berpuasa, merendahkan diri kepada Tuhan, dan memohon campur tangan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel menuju Yerusalem. Puji Tuhan, mereka boleh tiba di Yerusalem dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apa, karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga menunjukkan teladan bagi setiap kita dalam hal berpuasa.
Kalau kita baca ayatnya di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 4. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, pencobaan di padang gurun, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita tidak makan, tidak minum. Tapi bukan sekedar tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan minum kita, tapi kita juga diajarkan untuk menahan hawa nafsu kita. Untuk kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Untuk kita tidak melakukan dosa. Tapi kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kemudian Tuhan juga menunjukkan teladan bagi kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai 18. Di mana Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, kalau kita berpuasa, kita tidak menunjukkan kalau kita sedang berpuasa atau kita tidak pamer kepada orang lain. Ayat 16, di dalam Matius pasal yang ke-6. Hal berpuasa, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang berpuasa. Untuk kita tidak makan, tidak minum. Untuk kita menahan hawa nafsu kita. Untuk kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi melakukan firman Tuhan. Yaitu melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Dan saat kita berpuasa, kita tidak pamer. Tidak menunjukkan diri kita kalau kita sedang berpuasa. Tidak pamer kepada orang lain. Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Puji Tuhan. Jadi puasa yang benar adik-adik mengajarkan kita untuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Untuk kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Karena kita butuh Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan menolong setiap kita. Dan berpuasa mengajarkan kita untuk kita berharap sungguh kepada Tuhan. Untuk kita meminta pertolongan Tuhan. Agar Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat setiap kita adik-adik. Tuhan Yesus baik, Lexi. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Oh, gitu ya Kak. Aku kan masih kecil Kak. Kalau aku mau belajar puasa boleh nggak Kak? Wow, bagus sekali Lexi. Kamu mau belajar berpuasa dan berdoa. Ada banyak contoh di mana kita dapat berdoa berpuasa adik-adik. Contohnya, kita bisa berdoa dan berpuasa untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin sedang sakit. Ada keluarga kita yang sakit. Ada orang lain yang sakit. Kita bantu doa supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Kita juga bisa berdoa dan berpuasa agar supaya virus corona ini lenyap dari kota kita, dari negara kita. Supaya adik-adik dan setiap kita boleh kembali
beribadah secara tatap muka, secara offline. Puji Tuhan. Dan masih banyak lagi. Aku mau belajar dong Kak berpuasa seperti yang Kakak ajarkan. Wah, boleh Lexi. Boleh juga adik-adik di rumah, kita mau belajar berpuasa bersama-sama. Puji Tuhan. Misalkan adik-adik di rumah ada permohonan doa, minta bantu doa kepada kakak atau kepada guru-guru lain, adik-adik bisa tulis doa adik-adik dan kirimkan ke kakak atau ke guru-guru lain. Nanti kakak dan guru-guru lain akan berdoa bersama-sama, berpuasa bersama-sama, berdoa untuk adik-adik, permohonan doa yang adik-adik sudah tulis dan kirimkan ke kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Nah, sekarang Lexi Ya. dan adik-adik di rumah, kakak mau bacain ayat hafalan kita hari ini. Wow. Puji Tuhan, haleluya. Terambil di dalam Esra pasal 8 ayat 23. Esra pasal 8 ayat 23. Kita baca sama-sama ya, adik-adik, Lexi ya. Ya. Di hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Puji Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik di rumah, Lexi dihafalkan ya. Iya Kak. Dan kita mau belajar juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk adik-adik di rumah, Lexi, kita berdoa bersama-sama ya. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di hari ini ya Tuhan. Mengajarkan kami untuk kami berdoa dan berpuasa. Agar kami Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa dan berpuasa yang benar untuk kami merendahkan diri kami kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan bagi setiap kami. Engkau yang mendengar seru doa kami, Engkau yang menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa buat adik-adik di rumah yang mungkin ada dalam keperluan. Di dalam sekolah mereka Tuhan kiranya memberkati. Di dalam kehidupan aktivitas sehari-hari Tuhan Engkau yang menolong, memberkati. Di dalam keluarga mereka juga Tuhan memberkati. Orang tua mereka, adik kakak mereka Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap kami ya Tuhan, biar tetap hidup kami terus mengandalkan Tuhan, merendahkan hidup kami kepada Tuhan dan memohon pertolongan kepada Tuhan, sehingga Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami terima firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Halo adik-adik, saatnya sekarang kita berkreativitas. Jadi hari ini kita akan membuat bentuk tangan yang sedang berdoa seperti ini. Nih, kalau dibuka seperti ini. Nah, pertama kita membutuhkan sebuah kertas. Kertasnya adik-adik boleh yang apa aja dengan warnanya juga bebas. Mau warna kuning, warna putih, warna biru, atau apapun. Pertama-tama kertasnya ini kita lipat dulu setengah. Nah, kalau udah setengah, lalu diputar seperti ini, lalu kita tempelkan tangan kita seperti ini. Setelah itu, kita ambil spidol, bolpen atau pensil apapun untuk menggambar pola tangannya.
Setelah jadi seperti ini, lalu kita butuh untuk mengguntingnya. Jadi kita pakai gunting. Nah, adik-adik yang di rumah belum bisa menggunting sendiri bisa minta tolong untuk mamanya atau kakaknya untuk bantu mengguntingnya ya. Oke, sekarang kita gunting. Mengikuti alur polanya. Yang mengerjakan sendiri pelan-pelan ya, jangan sampai guntingnya nanti kena tangan. Nah, setelah jadi seperti ini, ups, nih, seperti ini, kita buka, tara, ini. Nah, nanti di tengah-tengahnya adik-adik bisa tulis, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena tanganmu melindungi aku, tapi akunya bisa diganti dengan nama adik-adik sekalian ya. Jadi kira-kira nanti hasil jadinya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti di kolom-kolom yang kosong ini adik-adik bebas ya, boleh pakai gambar atau boleh pakai stiker atau boleh adik-adik warnain pakai apapun yang adik-adik punya di rumah, pakai pensil warna, pakai krayon dan lainnya. Jangan lupa juga setelah membuat hasil karya ini nanti difoto ya. Lalu kalau sudah difoto akan dikirimkan di email yang ada di keterangan di bawah ini. Nanti hasil dari karya adik-adik ini akan ditayangkan di minggu depan. Jadi jangan lupa ya, selamat berkreativitas. Sekali Yesus, tetap Yesus.